Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'dah. Yang saya hormati Ketua Yayasan Baitul Jihad Kemang Pratama, Ketua DKM Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama, Ketua Majelis Ta'lim Baitul Jihad, Ibu siapa? Ibu Iji Astuti. Yang mana? Boleh kenal? Oh, Ibu Matriningsih. Oke, baik. Juga ibu-ibu sekalian, para pengurus Majelis Ta'lim Baitul Jihad, sepertinya berdiri lebih enak ya, biar lebih dekat dengan ibu-ibu semua. Dan para jamaah Majelis Ta'lim Baitul Jihad yang insya Allah semuanya ibu-ibu solihah. Amin. Mau jadi solihah enggak? Insya Allah semuanya solihah, muslihah, yang selalu menebarkan kebaikan dan istiqomah dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiyah, nikmat panjang umur. Hari ini kita sudah berada di bulan Sya'ban. Sebentar lagi bulan depan kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Masya Allah. Kesempatan emas di bulan suci Ramadan sebagai muslim dan umat Rasulullah tentunya menjadi waktu yang selalu dinanti-nanti oleh kita, insya Allah hamba-hamba Allah yang beriman. Betul apa betul? Orang mukmin selalu merindukan bulan suci Ramadan karena di dalamnya Allah hamparkan fasilitas-fasilitas istimewa bagi hamba-hamba Allah yang tidak kita temukan di selain bulan Ramadan. Betul ya Bu ya? Ibu-ibu memahami itu kan? Insya Allah. Maka dari itu tentunya wajib bagi kita bersyukur kepada Allah karena di pagi hari yang meskipun rintik-rintik hujan menemani seperti ini ya, tetapi kita masih diberikan kondisi yang sangat baik. Nafas kita masih stabil, tidak ada yang sesak napas di sini kan? Tidak ada ya. Jantung kita masih berdenyut, berdetak, nadi kita masih berdenyut, darah kita masih semuanya mengalir secara teratur. Ini adalah nikmat yang luar biasa, yang kadang-kadang kita melupakannya dan mengabaikannya. Ketika nafasnya sesak baru tahu rasanya nafas itu luar biasa berharganya. Ketika jantung berhenti berdetak baru tahu rasanya bahwa jantung selama ini menemani hari-hari kita. Maka nikmat Allah yang maha besar ini harus kita syukuri sebagai hambanya yang beriman. Salawat teriring salam semoga senantiasa Allah limpah curahkan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sang pembawa cahaya. Darinya lah kita mengetahui mana kebenaran dan mana keburukan. Darinya lah kita mengetahui mana yang hak dan mana yang batil. Dan karena cahaya Islam kita insya Allah mendapatkan petunjuk dan rahmat dari Allah yang pada akhirnya nanti di akhirat termasuk orang-orang yang selamat dari siksa api neraka. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat dari baginda Nabi pada hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, hari ini tema kita adalah tentang Sidratul Muntaha. Sebelumnya pernah dengar kalimat ini? Pernah. Sidratul Muntaha. Namun ada makna mendalam di bawahnya, mencapai kebahagiaan sejati di tengah kehidupan virtual. Dari judul dan tema ibu paham? Ada kata yang tidak dipahami? Insya Allah paham semua ya. Virtual, apa itu virtual?
Dunia maya, oke. Ada Ibu Maya nggak di sini? Ada ya. Iya. Baik ibu-ibu sekalian, sebelum kita masuk ke pembahasan ini, saya mau tanya dulu. Kalau kita bicara tentang Sidratul Muntaha, apa yang ada dalam benak kita? Tentang peristiwa Isra Mi'raj. Ya. Peristiwa Isra Mi'raj adalah peristiwa bersejarah yang luar biasa, yang semua umat Islam pasti mengetahuinya. Karena dalam peristiwa itu ada satu perintah Allah yang sangat penting, yang wajib ditunaikan oleh kita semua, yaitu perintah sholat. Nah, nanti kita bahas tentang itu ya Bu ya. Sekarang karena temanya mencapai kebahagiaan sejati di tengah kehidupan virtual, saya mau bertanya dulu nih dengan ibu-ibu semua. Sebetulnya apa sih yang kita cari, yang Anda cari dari hidup ini? Ibu-ibu pernah berpikir dan merenung nggak? Kenapa saya hidup? Pernah nggak ada yang berpikir seperti itu? Kenapa Allah takdirkan saya termasuk bagian dari manusia hidup di muka bumi? Pasti ada alasannya. Pasti ada tujuannya. Boleh saya bertanya pada salah satu ya? Apa yang Anda cari dalam hidup ini? Bu, Ibu siapa? Ibu Devi. Ibu Devi. Ibu Devi boleh sharing. Ibu Devi mencari apa dalam hidup ini? Mencari ketenangan dan kebahagiaan hidup, Ya. dan lain-lain. Dan lain-lainnya banyak ya. Ketenangan, kebahagiaan, dan keberkahan. Kalau ini Ibu siapa? Tias. Ibu Tias. Ibu Tias mencari apa dalam hidup ini? Sama kebahagiaan dan ketenangan serta keselamatan dunia akhirat. Kebahagiaan, ketenangan, keselamatan dunia akhirat. Boleh yang di belakang? Waduh, Ibu siapa ini? Ibu siapa? Tati. Iya, Ibu Tati. Apa yang Ibu Tati cari dalam hidup ini? Ya sama ya, ketenangan dan kenyamanan dalam hidup. Ketenangan dan kenyamanan dalam hidup. Ada nggak di ruangan ini yang sedang merasa galau? Coba saya lihat potongan-potongannya. Insya Allah kalau udah masuk majelis taklim semuanya happy ya, tenang insya Allah. Karena kata Rasulullah, orang-orang yang hadir di majelis ilmu itu diliputi oleh malaikat, diliputi rahmat Allah, didoain sama malaikat supaya mereka semua yang berdoa dikabulkan doanya oleh Allah, diampuni dosa-dosa dan seterusnya. Maka orang kalau hadir di majelis ilmu insya Allah tenang. Walaupun nyampe rumah mungkin masalahnya kambuh lagi. Baik, kalau pembawa acara nih, apa yang Anda cari dalam hidup ini? Ibu siapa? Saya Fitri Ustazah. Oke. Yang mencari sama keselamatan dunia akhirat. Kalau untuk kehidupan sesungguhnya nanti. Oke, baik. Mencari ridho Allah. Mencari ridho Allah. Betul. Di mana nyarinya? Di mana nyarinya? Ketemunya nggak? Bagaimana bentuknya? Kelihatan nggak ridho Allah itu? Enggak terlihat. Sesuatu yang nggak kelihatan, abstrak ya? Enggak terlihat tapi bisa dirasakan. Bisa dirasakan. Nah, boleh dong sharing lagi contohnya, rasanya kita dalam ridho Allah tuh gimana? Contoh, coba. Contoh kita mencari ridha Allah. Contoh kita diridhoi Allah, contohnya. Katanya bisa dirasa. Iya, ketika saya mendapatkan keterangan gitu, Hah? mengerjakan sesuatu yang saya sukai, yang insya Allah diridhoi Allah, saya merasakan kebahagiaan dan ketenangan itu. Oke. Ketika kita sholat, berdoa, Heeh. baca Al-Quran, Mm-mm. atau kita lagi bersedekah, begitu ya Ustaz. Baik. Tapi dari tadi ini pembahasannya akhirat semua. Ridho Allah dalam urusan dunia ada nggak? Ada dong, pasti ya, kan kita hidup di dunia juga untuk sampai ke akhirat. Contoh ridho dalam urusan dunia, ada yang mau sharing? Nah, ibu yang di belakang nih, boleh nih. Ibu siapa nih? Ya, nah baik, mangga Bu Nana. Salah satunya kita berada di sini, berada di sini diringankan langkah kaki kita untuk maju Masya Allah, ya keren katanya ya. Salah satunya kita jalan ke sini langkah kita ringan padahal hujan, ya. Coba kalau Allah nggak ridho berarti Allah nggak mengizinkan. Salah satu indikator Allah nggak mengizinkan kita malas jalan. Hujan,
ngapain sih? Apalagi tadi di depan Bu Lisa bilang banyak yang pada punya acara kemarin katanya. Kayaknya yang hadir sedikit gitu ya. Tapi ternyata Masya Allah banyak juga lumayan ya Bu ya. Jadi itu salah satu indikator kenapa kita bisa jalan karena memang diizinkan oleh Allah. Nah tadi apa yang kita cari dalam hidup ini? Biasanya manusia itu kepengen sukses. Ada yang pengen gagal? Nggak ada. Sekolah pengen dapat prestasi, nilainya bagus, pengennya ujian, pengennya lulus, begitu kan sukses ya. Prestasi kalau lagi lomba pengennya dapat juara, terus rankingnya pengennya bagus, sukses. Ketika sudah lulus kuliah, cari kerja, pengennya dapat pekerjaan apa ditolak mulu? Pengen dapat dong, itu kan berarti sukses mendapatkan pekerjaan. Ketika sudah bekerja, pengennya karirnya makin meningkat, betul ya? Atau orang-orang yang punya usaha, pengennya kan usahanya makin hari makin bagus. Gak ada tuh orang yang berusaha, tapi kemudian dia pengennya usahanya gak laku, misalnya dagangannya gak laku, gak ada. Orang pengennya laris manis kan begitu. Semua orang pasti menginginkan yang namanya kesuksesan. Dan dari kesuksesan itu, menurut mereka, itu adalah indikator daripada kebahagiaan. Ini masih hal yang bersifat dunia dulu nih kita bicara. Betul gak seperti ini yang ibu-ibu cari? Sukses dan bahagia. Betul ya? Betul. Ada yang gak pengen bahagia? Gak ada. Ada yang gak pengen sukses? Tapi dalam kenyataannya di hidup kita, pernah gak ibu-ibu mengalami kegagalan? Pasti pernah. Pernah gak bahagia? Pernah. Pernah bersedih dan berduka? Pasti, namanya manusia. Tadi pagi atau kemarin atau tadi malam mungkin ada sedikit salah paham sama suami, sama tetangga, sama saudara, sama anak. Itu hal yang biasa, namanya manusia. Apalagi kalau kita tadi bicara tentang dunia virtual, ibu-ibu main sosmed semuanya, punya WhatsApp semuanya, punya Instagram semuanya, punya Facebook semuanya. Wow. Punya YouTube semuanya? Oh, udah pasti nonton ya Bu ya. Punya TikTok? Ada yang punya, ada yang enggak ya. Jadi memang itu yang sedang kita pegang sekarang nih, gadget, gawai, dunia dalam genggaman kita. Sehingga kita seperti punya dua dunia, dunia realita, dunia nyata dengan dunia apa tadi namanya? Dunianya si Maya ya. Jadi bukan cuma Maya yang punya dunia. Kita semua punya dunia realita dengan dunia maya. Nah, kadang-kadang dalam dunia realita kita sering mengalami perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang, perbedaan keinginan yang sehingga itu seringkali menimbulkan keretakan-keretakan dalam hubungan kita sesama manusia. Apalagi di dunia maya. Kalau dunia realita kan ketemu orangnya nih, tatap muka. Ibu siapa tadi? Ibu Dias dengan Ibu Devi lagi berantem, nggak mau ketemu dia ya, makanya duduknya jauh-jauhan. Ada salah paham, dia nggak mau ketemu tatap muka. Tapi kalau di media sosial orang nggak suka zaman sekarang itu dengan semau-maunya mereka menggunakan jemarinya untuk mengata-ngatai orang, mengolok-olok orang, bahkan memfitnah, menjatuhkan, itu luar biasa. Nah, ketika ibu-ibu berhadapan dengan dunia yang semacam itu, maka harus siap-siap mentalnya, lahir batin harus siap ya. Karena ternyata banyak orang yang nggak kuat menghadapi cuitannya netizen ya. Jadi dia kebawa pikiran, terus depresi, terus kata netizen saya ini begini gitu ya. Terutama adalah tokoh-tokoh publik atau artis-artis atau tokoh yang terkenal. Nah, itu bisa menimbulkan hal yang tidak mengenakan. Nah, sekarang pertanyaan saya yang kedua, apa yang membuat Anda bahagia? Kalau tadi kan yang Anda cari kebahagiaan. Sekarang apa sih yang bisa membuat Anda bahagia? Ibu belum ngomongnya dari tadi. Ibu siapa? Ibu Julianti. Baik, Ibu Julianti boleh sharing? Boleh, silakan dipegang. Coba Ibu berpikir, apa sih yang bisa bikin Ibu bahagia?
Keinginan punya cucu. Apa udah punya? Oh, bermain sama cucu itu bahagia. Menurut ibu? Ibu siapa? Ibu Julianti. Bermain dengan cucu udah bahagia. Betul. Apalagi ada lagi? Banyak. Sehat. Baik. Terima kasih Ibu Julianti. Salah satunya bermain dengan cucu adalah satu kebahagiaan buat saya, ya. Ibu ini udah punya cucu juga? Oh, belum lah, ini mah masih muda. Ibu siapa? Mahasiswi itu. Ibu Ima. Oh, masih mahasiswi? Ibu Ima, apa yang membuat Ibu Ima bahagia? Disayang suami. Nah, oke, ada lagi? Punya teman-teman yang menyenangkan. Usahanya lancar. Cukup 3 ya. Ibu Julianti ngomong cucu bahagia. Ibu Ima disayang suami, punya dikelilingi teman-teman yang menyenangkan dan menyayangi. Dan apalagi tadi satu lagi? Usaha lancar. Punya usaha apa Ibu? Oh, jualan roti. Oh, batik. Masya Allah ada juragan batik. Iya. Amin ya. Itu tadi perspektif Ibu Julianti dengan Ibu Ima, ya. Jadi kebahagiaan menurut saya adalah ketika saya bisa berkumpul bersama keluarga, khususnya cucu. Kalau dulu anak, sekarang udah punya cucu, anak nggak dipikirin ya, cucu doang. Ya, sekarang coba siapa lagi? Ibu ini nih, apa bahagia menurut Ibu? Apabila mempunyai keinginan tercapai. Oke, ada nggak keinginan Ibu yang belum tercapai? Banyak. Contohnya boleh tahu dong? Apa? Punya mantu. Oh, belum punya mantu. Ibu siapa tadi? Ibu Indri. Kebahagiaan menurut saya, sesuatu yang membuat saya bahagia adalah ketika keinginan saya tercapai. Apa salah satu keinginan saya? Punya mantu. Begitu ya? Belum ada yang belum punya mantu sama sekali. Alhamdulillah, amin. Mudah-mudahan bisa terkabul ya. Ibu-ibu masih ada hajat yang belum terkabul? Pasti punya. Baik, satu lagi yang di pojok sana. Nih, siapa yang mau nih? Ibu Lisa. Ayo, Ibu Lisa. Oh, silakan. Ayo. Apa yang bisa membuat ibu bahagia? Hati yang tenang dan ikhlas. Sepele tetapi itu susah loh, ya. Ternyata. Iya. Ibu yang di pojok boleh? Sering juga. Ibu Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, tinggalnya di mana? Oh, gitu. Lagi ke sini. Alhamdulillah, Masya Allah. Kebaikan. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ibu Lina ya. Baik, Masya Allah. Luar biasa dari tadi nih semuanya sharing ya. Jadi apa sih yang bisa membuat Anda bahagia? Ternyata setiap kita itu punya cara pandang sendiri-sendiri dalam mendeskripsikan apa itu yang namanya kebahagiaan. Ada yang merasa bahagia ketika bisa berkumpul dengan cucu, bermain dengan cucu. Tapi di sisi lain mungkin ada orang yang nggak mau direpotin sama cucu. Ya, ada ibu-ibu yang begitu nggak di sini? Cucu datang, ngacak-ngacak rumah, minta duit jajan melulu, ya, belum berantakin, kotor. Ada nggak yang merasa kerepotan ketika ada cucu? Nah, jadi manusia itu memang punya cara pandangnya sendiri-sendiri. Kemudian yang kedua, ada yang merasa bahagia ketika disayang suami. Siapa tadi?
disayang suami. Ya dong, semua orang pengen disayang suami. Tapi di sisi lain ada yang selingkuh. Dia melupakan dan mengabaikan suaminya. Padahal suaminya udah sayang banget. Cuma gara-gara selingkuhannya mungkin lebih tampan, lebih sukses, lebih mapan, dia melakukan perselingkuhan tanpa pengetahuan suaminya tuh. Ada kan manusia seperti itu, ya? Ada yang merasa bahagia dengan cukup merasakan hati yang tenang dan damai. Walaupun saya nggak punya apa-apa misalnya, walaupun saya hidupnya sederhana, walaupun saya begini begitu, maksudnya serba kekurangan, tapi dengan hati saya yang tenang dan lapang, menerima segala ketetapan Allah, itu udah cukup membuat saya bahagia. Sementara di belahan dunia yang lain, banyak orang yang menghabiskan waktu sedemikian rupa untuk mengejar dunia, mengejar harta, mengejar kekayaan, mengejar cuan dan seterusnya, sampai dia lupa hatinya masih merasa apa enggak, tuh ya. Jadi itu tadi tentang kebahagiaan. Ternyata setiap kita punya caranya sendiri-sendiri dalam mendeskripsikan bahagia itu. Nah ini tadi ya, apa sih kebahagiaan itu? Yang pertama, kecukupan. Ada orang akan bahagia ketika hidupnya dicukupi semuanya. Makan setiap hari bisa makan, iya dong. Orang nggak bisa makan, kelaparan pasti akhirnya sedih ya. Tapi ada juga yang nggak cukup makan doang. Dia pengen semua-muanya dia punya. Udah punya semuanya, pengen lebih dari yang dia punya. Mobil sudah ada 1, pengen nambah 2. Sudah ada 2, pengen nambah jadi 5, gitu ya. Suami sudah ada 1, pengen nambah jadi 3. Oh itu namanya luar biasa ya. Jadi pertama biasanya orang akan merasa senang ketika seluruh aspek kehidupannya tercukupi. Paling tidak setiap hari dia bisa makan. Paling tidak anak-anaknya bisa sekolah, pendidikannya sesuai dengan yang diharapkan. Paling tidak setiap hari dia bisa jalan dengan transport yang ada uangnya cukup untuk berangkat kemana-mana, gitu ya. Jadi kecukupan biasanya menjadi salah satu indikator kebahagiaan. Sehingga ketika orang kekurangan uang, ekonominya kurang, dia tidak bisa menyekolahkan anaknya, SPP-nya berantakan, makan nggak tahu setiap hari bisa makan apa enggak, dia akan merasakan kesedihan. Itu. Kemudian yang kedua, cinta. Nah tadi ya, di antara ibu-ibu ada yang berkata, saya akan bahagia kalau saya dikelilingi dengan teman-teman yang menyayangi saya. Ada nggak di antara ibu-ibu yang merasa saya nggak punya teman? Kayaknya enggak, di sini mah punya teman. Ini teman semua ya. Alhamdulillah. Kalau bukan teman enggak mau duduk bareng dia ya. Tapi ternyata di antara masyarakat kita, di tengah-tengah lingkungan kita mungkin ada orang yang kalau bahasa anak zaman now insecure, ya. Merasa kok saya sendirian ya. Kok nggak ada yang mau bergaul dengan saya. Nggak ada yang mau berteman dengan saya. Tetangga lewat sekedar menyapa tapi nggak pernah hubungan yang lebih dekat. Mungkin ada orang-orang yang merasakan seperti itu. Atau ada yang merasa tidak ada yang peduli dengan saya. Nah ini ya, perhatian, kepedulian. Sehingga di antara masyarakat ada yang kalau ketemu kita tuh curhat tentang kehidupannya. Suaminya begini, anaknya begini, ekonominya begini. Dia butuh apa? Perhatian, respon, kepedulian dari kita. Ibu-ibu pernah dicurhatin orang seperti itu? Ya, Bu, suami saya nggak pulang-pulang. Mungkin dia lagi selingkuh sama perempuan lain. Akhirnya saya marah-marah di rumah, berantem, curhat masalah pribadi. Ibu-ibu pernah dicurhatin begitu nggak? Kalau dicurhatin nanti ibu jawab, orang selingkuhnya sama saya. Gak boleh ya Bu ya, gak boleh ya. Gak boleh. Jadi kadang-kadang di antara masyarakat kita ada yang membutuhkan perhatian, kepedulian. Ketika orang-orang perhatian sama saya bahagia. Saya ulang tahun diucapkan selamat ulang tahun. Ketika saya ulang tahun gak ada yang peduli, saya sedih. Bu merasa begitu? Gak ada yang peduli ibu ulang tahun, sedih. Masih merasa seperti itu?
Enggak dong, ibu-ibu mah udah lewat makomnya ya. Udah lewat. Mungkin dulu lagi kecil, lagi kita masih remaja, masih anak-anak, kita sedih kok nggak ada sih yang ngucapin selamat ulang tahun. Tapi kalau sekarang mungkin udah lewat. Mungkin yang menjadi salah satu harapan cuma suami ya. Ini suami nggak ngeh banget nih gitu ya. Atau kalau sudah punya anak dan cucu, paling tidak keluarga inti kita. Kalaupun mereka tidak mengucapkan ya nggak apa-apa. Justru ulang tahun itu adalah momen apa? Bukan bertambahnya umur, tapi justru berkurangnya kesempatan kita hidup di dunia. Harusnya kita gunakan untuk refleksi, untuk merenung, dan semakin mendekatkan diri kepada Allah. Harusnya seperti itu ya. Kemudian pujian. Ada orang senang kalau dipuji, tapi kalau dicaci dia marah. Ibu-ibu begitu semua ya? Iya kayaknya. Ketika ada ibu dipuji, Masya Allah, Subhanallah, Ibu Ima tambah cantik aja hari ini. Masya Allah, Subhanallah, Ibu Ima suaminya udah ganteng, kaya, perhatian, setia, usahanya lancar dah. Biasanya kita manusia senang kalau dipuji. Tapi ketika dikritik, walaupun kritikan itu mungkin benar, siapa yang gak suka dikritik? Ada? Kebanyakan semua manusia nggak suka dikomplain, dikritik. Walaupun coba kita melihat pada diri kita dari sisi yang lain, jangan-jangan kritikan itu benar. Ibu Ima baik banget, tapi ibu itu suka begini tahu Bu. Kalau ada orang kok ibu suka jarang senyum misalnya ya. Nanti ibu coba ngaca, bener apa saya nggak pernah senyum? Bener apa saya suka nyakitin tetangga saya? Nah itu jadi harusnya kritikan itu menjadi bahan untuk kita merefleksi dan merenung. Karena kebanyakan manusia memang lebih suka dipuji daripada dikritik atau apalagi dicaci ya. Nah ini biasanya yang menjadi indikator kebahagiaan kita. Kecukupan, cinta, perhatian, kepedulian, dan pujian. Kemudian juga termasuk kemudahan. Nah ini yang ada kaitannya dengan zaman virtual sekarang. Dengan kemajuan teknologi yang luar biasa, dunia seolah-olah ada di dalam genggaman kita. Betul ya Bu ya? Ibu misalnya pengen tahu tentang sesuatu, tinggal ibu ketik di Google, keluar dah. Ya kan? Pengen tahu tentang saya, ketik aja di Google. Tahu tuh Google kenal apa enggak gitu ya. Pengen tahu, saya juga mau ke sini, saya nyari Masjid Baitul Jihad Kemang Pratama, Google tahu dia. Walaupun nyampainya ke masjid yang baru tuh ya. Itu dia nggak ngasih tahu masjidnya lagi direnovasi ya. Jadi kemudahan dalam segala sesuatu, dunia ada dalam genggaman kita, itu adalah kebahagiaan. Zaman sekarang, ibu ingat dengan zaman ibu lagi kecil dulu, sama apa beda rasanya? Beda. Untuk kita berangkat kemana-mana, sekarang transportasi luar biasa banyak pilihannya. Mau yang cepat, apa yang lambat, mau yang murah, apa yang mahal, semuanya ada. Betul ya? Contoh, ibu mau ke Bandung. Zaman dulu belum ada tol Cipularang. Berapa jam kita ke Bandung? Bisa 4-6 jam ya, lewat Purwakarta dulu ya kan. Setelah ada tol Cipularang 2,5 jam, 2 jam bahkan kita bisa nyampe ke Bandung. Udah ada tol Cipularang lebih cepat, ada lagi kereta Wush sekarang. Cuma nggak sampai, bahkan nggak sampai 30 menit juga ya. Itu nyampe ke Bandung. Jadi zaman sekarang semua serba mudah, easy, semua gampang. Ibu mau transfer, nggak perlu datang ke bank, pakai handphone semua bisa kita lakukan. Betul ya? Pembayaran tinggal di barcode-barcode-nya aja kita scan, selesai. Kemudahan. Makanya manusia terus mengembangkan teknologi untuk mendapatkan yang namanya kemudahan, di mana ketika sudah ada kemudahan itu akhirnya melahirkan happiness atau kebahagiaan. Jalanan, alhamdulillah jalanan kita makin hari makin bertambah, jalan tolnya, akses jalan-jalan ke kampung-kampung ya. Ada orang Sumatera? Mana? Oh, ibu orang Sumatera. Tol dari Bakahuni ke Palembang? Oh, belum pernah. Oh, naik pesawat. Iya, naik pesawat apalagi cepet banget ya.
Tol, saya kemarin belum lama itu ke Palembang lewat tol, Masya Allah. Memang panjang sekali tolnya, tetapi menjadi kemudahan buat kita yang dulu harusnya lewatin hutan-hutan, ya. Sekarang ada kemudahan seperti itu. Jadi itu juga yang bisa membuat kita bahagia. Alhamdulillah, jadi lebih nyaman, lebih enak, semuanya serba enak. Apalagi anak-anak kita zaman sekarang, belajarnya gampang, mencari sesuatu tadi. Ibu ada PR, mamahnya nggak ngerti juga. Udah buka aja YouTube, buka aja Google gitu ya Mah ya, betul ya Bu ya? Iya, akhirnya belajar lewat internet. Coba ibu zaman dulu bisa nggak begitu? Ketika kita ingin tahu sesuatu kita harus ke perpustakaan. Di perpustakaan nyari bukunya, bukunya jarang dijual di mana-mana, betul ya? Zaman kita dulu seperti itu tuh. Mau nulis karya tulis harus ke perpustakaan. Kalau anak zaman sekarang nggak usah jauh-jauh, lewat handphone semua sudah ada, karena banyak e-booknya juga, banyak PDF-nya juga. Jadi kemudahan salah satu hal yang bisa membuat kita bahagia. Kemudian setelah kemudahan, kenyamanan. Di ruangan yang kita belajar ada AC-nya, pakai karpet, bersih, enak ya seperti ini, bahagia, bahagia. Ibu pulang ke rumah, cuacanya panas banget di luar misalnya. Nyampe ke rumah apa yang ibu lakukan? Hidupin AC. Di rumah tidurnya di kasur empuk, nyaman, enak. Makanan ada, mbaknya ada, udah ngasih minuman susu, minuman teh dan lain-lain. Ya, itu adalah salah satu hal yang biasanya juga membuat bahagia. Tapi coba kita lihat orang-orang yang tidak merasakan seperti ini. Apa perasaan mereka? Kita melihat warga Palestina hari ini. Coba ibu merenungkan, berpikir, membayangkan apa yang mereka rasakan hari ini. Mereka bahagia enggak ya? Makan serba kekurangan. Bahkan sampai rumput-rumput mereka makan dulu. Tapi perkembangan sekarang saya melihat banyak juga di antara mereka yang bikin konten-konten di YouTube itu. Jadi mereka menanam sayur-sayuran untuk dimasak. Luar biasa kreativitasnya akhirnya tumbuh ya. Dari situ. Terus seada-adanya mereka hidup pakai tenda, mandi seada-adanya, nunggu air bersih. Tapi mereka bahagia enggak? Ternyata di antara mereka ada yang bisa tetap bahagia, walaupun hidupnya sebetulnya tidak nyaman. Jadi indikator bahagia itu tentang kenyamanan, ternyata tidak semua orang itu seperti itu setuju. Ya, jadi tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Kemudian kepemilikan. Saya bahagia kalau saya udah punya ini, punya itu, punya ini, punya itu, saya bahagia. Perusahaan ada 5, ya, yang di Jakarta, yang di Surabaya, di Padang, di mana banyak. Milik saya banyak. Terus rumah saya banyak. Wah, banyak orang juga yang merasa bahagia ketika dia sudah punya banyak sesuatu. Tapi banyak juga orang yang punya banyak sesuatu, ternyata dia tetap merasakan kehampaan. Karena ternyata di rumah nggak ada cucu. Nah, manusia tuh suka begitu. Udah dapat sesuatu, dia mengharapkan sesuatu yang lain. Ya, nggak ada cucu. Suami kawin lagi. Anak-anak sibuk sendiri-sendiri, nggak ada yang datang ke rumah. Akhirnya meskipun semua dia sudah punya, tapi dia tetap merasakan kehampaan. Jadi kepemilikan juga tidak semua orang setuju dengan ini ternyata ya. Popularitas. Nah, di zaman virtual, zaman sekarang banyak orang tiba-tiba jadi artis. Ya, banyak orang nggak ngapa-ngapain dari rumah, tahu-tahu cuannya mengalir lewat YouTube. Ya. Nah, kemudian dari popularitas itu, tadi saya katakan, akhirnya ketika sudah sampai ke dunia maya, kita mengenal ada orang-orang yang suka sama kita, kita sebut apa? Lover, ya. Dan orang-orang yang nggak suka sama kita sebut hater. Nah, kalau udah begitu tuh tinggal bagaimana kita menyikapinya dan meresponnya, ya. Jadi ada orang yang bahagia ketika dia mendapatkan popularitas, senang, terkenal, jadi orang hebat. Nah, akhirnya ketika sudah begitu dia butuh yang namanya validasi. Apa itu validasi? Pengakuan. Ya, jadi saya atau ada artis terkenal datang, terus ibu-ibu gak ada yang kenal sama dia gitu ya, dicuekin gitu. Artisnya tuh datang nggak ada yang silakan datang, nggak ada yang begitu, dicuekin. Pasti dia merasa galau, ini kenapa sih orang-orang gak ada yang kenal saya? Misalnya saya kan artis terkenal. Itu dia butuh validasi, akhirnya dia merasa sedih dan kecewa ya, sehingga butuh diumumin. Tolong pembawa acara umumin saya ini siapa. Nah, pembawa acara akhirnya membacakan
CV-nya, diumumkan ini tuh artis yang suka ada di televisi loh. Ibu-ibu emang nggak tahu. Nah itu butuh yang namanya validasi atau pengakuan. Nah, coba ibu-ibu melihat, ibu-ibu udah dapetin itu semua belum tadi? Kepemilikan, kenyamanan, kemudahan, popularitas. Ibu-ibu terkenal? Terkenal sama siapa? Sama anak-anak dan cucu dong ya. Kalau anak cucu nggak kenal kita sedih sekali ya. Paling tidak terkenal di lingkungan keluarga kita. Kemudian di sini pasti ibu-ibu saling mengenal satu sama lain. Apalagi mungkin ada yang jadi ibu RW, ibu lurah, ibu RT ya, dan seterusnya. Nah sekarang coba kita lihat surat An-Najm ayat 14 sampai 16 yang ingin kita kaji pada hari ini ya. Jadi di surat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inda sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, id yaghsha sidrata ma yaghsha. Yaitu ketika di sidratul muntaha, di dekatnya ada surga tempat tinggal. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika sidratul muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Jadi kalau tadi di awal saya bertanya ibu-ibu, kalau kita bicara tentang sidratul muntaha, apa yang ada dalam benak ibu-ibu? Peristiwa Isra Mi'raj. Tanggal berapa itu terjadinya? Tanggal 27 Rajab. Ya, sudah lewat kemarin ya? Sudah lewat. Nah, ibu-ibu sekalian, di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ketika Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, Rasulullah SAW diperlihatkan bentuknya Jibril dalam bentuk aslinya. Itu ya. Terus Sidratul Muntaha itu kata Allah, indaha jannatul ma'wa, dekat dengan surga yang menjadi tempat tinggal orang-orang yang beriman dan bertakwa, juga para syuhada. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Nabi Muhammad melihat Jibril ketika Sidratul Muntaha dilingkupi oleh sesuatu yang melingkupinya. Para mufassir kemudian menafsirkan maksud sesuatu yang melingkupinya itu apa? Cahaya. Jadi Nabi melihat Jibril dalam balutan cahaya di atasnya. Seperti itu. Baik, sebelum kita kaji lebih dalam tentang Sidratul Muntaha ini, kita runut lagi peristiwa Isra Mi'raj. Rasulullah SAW pada saat peristiwa Isra Mi'raj itu sebetulnya didahului dengan peristiwa-peristiwa lain. Siapa yang tahu? Istrinya yang bernama siapa? Ya. Betul ya, jadi sebelum Rasulullah berangkat Isra Mi'raj didahului oleh peristiwa yang kemudian disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Ya, apa itu tahun kesedihan? Yaitu tahun ketika Allah mewafatkan dua orang penting dalam kehidupan Rasulullah. Kita semua pasti punya orang penting yang kita kemudian sebut namanya support system kita. Siapa itu? Yang pertama Khadijah binti Khuwailid, yaitu istri tercintanya yang selama ini selalu mendukung dakwahnya Rasulullah. Kalau kita baca cerita Khadijah, ibu-ibu mungkin ada yang pernah membaca sejarahnya ya. Beliau luar biasa, orang kaya dengan kekayaannya membiayai dakwahnya Rasulullah. Berjuang, mengorbankan harta bendanya untuk dakwah Rasulullah SAW. Itu jihad fisabilillah, tidak harus dengan pedang, tidak harus dengan senjata, tapi mengorbankan harta benda kita untuk jalan dakwah itu juga termasuk jihad fisabilillah. Maka ketika Khadijah wafat, Rasulullah begitu sedih, ya, kehilangan tempat bersandar. Manusia satu-satunya yang paling mengerti, kan coba ibu ingat, suami kita pasti orang yang paling tahu tentang diri kita, betul ya? Kalau orang tua dulu, tapi sekarang kita udah menikah, suami adalah orang yang paling tahu kita bagaimana.
Kalau sama orang tua kita udah malu kelihatan macam-macamnya, betul ya? Bahkan kejadian-kejadian peristiwa-peristiwa dalam hidup pun nggak semuanya kita ceritakan sama orang tua. Tapi kalau sama suami, biasanya itu tempat curhat kita, tempat bercanda kita, tempat sharing kita, dan semuanya. Nah, apalagi Rasulullah bersama Khadijah melewati masa-masa sulit dalam perjalanan dakwahnya di masa awal. Sehingga ketika Khadijah binti Khuwailid meninggal, Rasulullah sangat bersedih. Nggak lama kemudian wafat lagi siapa? Pamannya yang bernama Abu Thalib. Abu Thalib apa Abu Lahab? Abu Thalib ya. Kalau Abu Lahab siapa? Pamannya juga. Yang mendukung apa enggak? Enggak. Abu Lahab tapi namanya diabadikan dalam Al-Quran. Surat Al-Lahab. Nah, ibu-ibu, nama-nama tokoh yang ada dalam Al-Quran itu enggak semuanya tokoh-tokoh yang bagus ya. Ada juga tokoh-tokoh yang enggak bagus. Jadi kalau ngasih nama anak, baik untuk anak ibu atau cucu, kita bangga namanya dari Al-Quran betul, tapi jangan sembarangan ngasih. Ntar anaknya semua nama-nama Nabi udah Musa, udah Isa, Harun, Zulkifli udah kita kasih. Tapi ada yang masih kurang, akhirnya kita kasih nama Fir'aun, Abu Lahab. Salah ya, jadi itu tokoh-tokoh antagonis. Tidak boleh kita masukkan dalam daftar nama keluarga kita ya, karena khawatir nanti justru meniru sifat-sifatnya. Nah, jadi kembali lagi, paman Rasulullah tadi namanya siapa? Yang wafat Abu Thalib. Abu Thalib juga sangat mendukung dakwahnya Rasulullah, meskipun sampai akhir hayatnya Abu Thalib belum juga mendapat hidayah ya. Jadi Rasulullah tuh sedih banget Abu Thalib karena sampai meninggal nggak mau juga bersyahadat. Tapi itulah hidayah Allah. Makanya ketika Rasulullah sangat bersedih wafatnya Abu Thalib itu dalam kondisi belum masuk Islam, Allah menurunkan ayat yang bunyinya innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai, walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi yang memberi petunjuk itu hanyalah Allah, yang maha memberi petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki. Jadi kalau kita bicara dakwah itu sekedar mengajak dan menyeru, bukan memaksa. Kalau ada orang yang kita ajak kagak kena-kena, ya memang belum dapat hidayah dari Allah, kita nggak boleh memaksa, begitu ya. Contohnya Rasulullah, pamannya sendiri yang mendukung dakwahnya, nggak suka Rasulullah diancam oleh orang-orang kafir Quraisy, tapi dia sendiri nggak mau beriman, ya. Jadi kembali lagi kepada tahun kesedihan tadi atau Amul Huzni. Dua tokoh yang menjadi support system Rasul wafat, Khadijah, istri tercintanya, dan paman yang bernama Abu Thalib. Rasulullah drop pastinya, sedih karena beliau juga manusia. Makanya ibu-ibu sekalian saya bertanya, apakah pernah sedih? Pasti pernah. Apakah pernah merasa terpuruk? Pernah nggak terpuruk? Atau selama ini santai aja gitu, stabil aja kondisi? Pasti pernah kan? Sedih, kecewa, berduka, gagal, galau, ditinggalkan orang. Wah, pokoknya pengalaman-pengalaman yang buruk pasti kita semua punya. Nah, melihat dari sejarah Isra Mi'raj, Rasulullah juga mengalami itu. Namun kemudian dengan kesabarannya menghadapi ujian dari Allah tersebut, yaitu diwafatkannya dua orang tercintanya, Allah kemudian memberi hadiah kepada Rasulullah dengan peristiwa Isra Mi'raj. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa orang-orang yang mau bersabar atas ujian yang Allah berikan kepadanya, maka dia insya Allah akan diganti oleh Allah dengan ganti yang lebih baik dan lebih besar. Akan diangkat derajatnya oleh Allah menjadi lebih mulia, baik di hadapan manusia dan juga di hadapan makhluk Allah yang lainnya. Tuh, gitu ya Bu ya. Maka kalau lagi diuji, jangan ngeluh. Ya Allah, kenapa sih saya begini amat? Usaha saya nggak lancar, suami saya begini, anak saya begini, ngeluh mulu. Akhirnya kebanyakan ngeluh yang ada dalam kehidupan kita malah yang nggak enak-enak terus. Coba kita bersabar, menerima semua ketetapan Allah, maka insya Allah kesabaran itu akan membuahkan hasil
yang luar biasa sebagai balasan hadiah istimewa dari Allah untuk kita, ya. Jadi kembali lagi kepada peristiwa Isra Mi'raj tadi. Nah, ketika Rasulullah sedang melewati tahun kesedihan, diberangkatkanlah Rasul perjalanan yang luar biasa namanya Isra Mi'raj. Ini harus kita imani karena dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, yaitu surat apa? Al-Isra, ayat bagaimana bunyinya? Apa? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana surat Al-Isra? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Terus apa? Innahu huwas samiul basir. Sebagai orang muslim dan mukmin kita harus percaya ya Bu ya, karena peristiwa ini betul-betul Allah sebutkan juga secara jelas di dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Isra ayat pertama. Subhana, Maha suci. Ayat-ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang peristiwa-peristiwa yang Allah ingin sampaikan dan ceritakan kepada kita, jarang yang diawali dengan kata-kata yang indah. Bahkan mungkin hanya ini, ya, hanya ini yang Allah diawali dengan kata Subhana, Maha suci. Siapa Maha suci? Allazi asra bi abdihi lailan. Maha suci zat yang mengisrakan, memperjalankan hambanya pada suatu malam. Jadi di ayat itu Allah ingin menjelaskan bahwa Allah sangat maha kuasa untuk melakukan apapun. Dan di antaranya adalah dengan peristiwa Isra Mi'rajnya Rasulullah di malam itu, ya. Dari mana perjalanannya? Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang jaraknya itu nggak sedikit. Pernah ada yang ke Masjidil Aqsa? Masjidil Haram di mana Masjidil Haram? Di kota Mekah. Kalau Masjidil Aqsa di Palestina. Jarak dari Mekah ke Palestina dekat apa jauh? Jauh. Tapi buat Allah gampang, gak ada yang susah, ya. Malam dan hanya sepertiga malam dihabiskan oleh Rasulullah karena beliau kemudian balik lagi ke dunia, ke bumi dalam kondisi tempat tidurnya masih hangat gitu. Jadi kayak waktu sekelebat, sebentar sekali. Dan buat Allah itu bukan hal yang susah. Buat Allah maha gampang ya dalam melakukan segala sesuatu. Kenapa Allah berangkatkan Rasul dalam peristiwa itu? Linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan kepadanya kekuasaan-kekuasaan kami, tanda-tanda kekuasaan kami. Innahu was-sami'ul basir. Nah, dalam perjalanan Isra Mi'raj setelah dari Masjidil Aqsa, Rasulullah naik ke atas langit. Ditemenin siapa? Malaikat Jibril. Ada yang pernah naik ke langit? Naik pesawat ya. Naik pesawat ibu berani apa sebelum naik bacaan dulu, baca dulu. Pasti ada kekhawatiran kita, apalagi pas kita take off sama mau turun ya. Itu suka khawatir. Dan pesawat-pesawat yang kalau mau umroh biasanya ya, atau mau haji apalagi, pasti di itunya di layar bangku itu pasti ada doa, suruh kita membaca doa supaya diberikan perlindungan oleh Allah agar selamat gitu kan. Iya. Jadi kalau kita ada di langit aja, coba ibu melihat keluar, ada awan di sana. Ada nggak pikiran-pikiran yang muncul di kepala kita? Apa kira-kira tuh pikirannya? Takut mau jatuh, takut pesawatnya jatuh. Terus ada lagi pikiran lain? Hah? Apa? Apa? Oh, kagum dengan Masya Allah. Ini awan, saya lagi ada di atas awan. Ada lagi yang berpikir lainnya? Udah begitu aja. Kalau saya mikir, ini jangan-jangan di sini ada malaikat. Mana makhluk-makhluk Allah yang lain? Jangan-jangan mereka ada di sekitar kita, cuma kita nggak ngelihat. Masya Allah, luar biasa ya. Jadi memang Allah yang maha kuasa itu luar biasa.
bisa melakukan seperti itu. Dan kita kalau udah di atas baru tahu rasanya kita itu kecil banget ya, kecil banget, gak ada apa-apanya. Ibu dari atas udah mau turun nih, ngelihat belum kelihatan nih tempat kita mau turun, cuma udah dikasih tahu biasanya ya, sebentar lagi kita akan turun. Mana nggak ada tempatnya, makin turun makin turun makin turun makin jelas ya. Jadi kita ini gak ada apa-apanya, baru naik ke atas pesawat aja yang kata kita pesawat itu besar, ternyata kecil juga kalau sudah dibandingkan dengan alam semesta ini ya, seperti itu. Jadi ketika Rasulullah berangkat ke langit, bertemu dengan banyak hal, bertemu dengan para nabi, bertemu dengan tamsil-tamsil yang diperlihatkan oleh Allah tentang surga dan neraka, tentang balasan orang-orang selama di dunia begini begitu kan. Ibu-ibu pernah baca sejarah Isra Mi'raj ya? Diperlihatkan banyak hal. Sampai kemudian Rasulullah menyampai ke satu tempat, yang tempat itu Jibril sendiri nggak bisa nyampe, nggak boleh masuk. Nah, tempat apa itu namanya tadi? Sidratul Muntaha. Ya, jadi Rasul diperlihatkan Jibril nyampe di situ, kelihatan bentuk asli Jibril, tapi Jibril nggak bisa masuk. Di tempat itu nggak ada akses buat siapapun, yang boleh masuk ke sana hanyalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Rasulullah tentang Sidratul Muntaha? Ini ada hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ada juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi beberapa hadis banyak ya. Saya ambil salah satunya. Bunyinya kata Rasulullah, ketika aku dimi'rajkan ke langit, Nabi naik ya, aku dinaikkan ke Sidratul Muntaha. Jadi dari bumi Rasulullah naik sampai ke Sidratul Muntaha, ini di puncaknya. Kemudian aku melihat cahaya yang agung. Daun-daun Sidratul Muntaha seperti kuping-kuping gajah besar-besar, dan buah-buahnya seperti kendi yang besar-besar. Di sana ada 4 sungai, yang dari akarnya keluar 2 sungai dan 2 sungai luar ya, dan 2 sungai dalam. Saat itu aku bertanya, apa ini Jibril? Dia menjawab, 2 sungai dalam adalah 2 sungai di surga, sedangkan 2 sungai luar adalah sungai Nil dan Efrat yang ada di dunia. Nih ibu-ibu sekalian, salah satu cerita Rasulullah tentang Sidratul Muntaha. Namun Jibril gak bisa masuk, gak bisa. Jibril cuma sampai di pintunya, ibaratnya begitu ya. Ketika udah nyampe situ, silahkan, kata Jibril, lam ujawis, aku gak boleh melewati tempat ini. Tidak ada yang diperkenankan masuk ke dalamnya kecuali hanya engkau. Itu kata Jibril. Jadi Rasulullah hanya satu-satunya makhluk yang Allah perkenankan bisa nyampe ke tempat yang namanya Sidratul Muntaha. Nabi-nabi sebelumnya nggak ada yang bisa. Malaikat pun tidak ada yang bisa. Hanya Rasulullah yang diperbolehkan masuk ke dalamnya. Nah, sebelum nyampe Sidratul Muntaha, di langit ke-7 Nabi bertemu dengan yang namanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sering kita sebut sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi ya. Tapi ternyata Nabi Ibrahim juga nggak boleh masuk ke atas. Jadi luar biasa kedudukan Rasulullah yang diperkenankan satu-satunya makhluk untuk bisa naik ke atas. Nah, sekarang kita lihat fakta tentang Sidratul Muntaha. Yang pertama kata Rasulullah, tempat yang sangat indah. Di ayat tadi, indaha jannatul ma'wa, dekat dengan surga. Kemudian para mufasir menerjemahkan kata sidr ya, Sidratul Muntaha. Kata sidr atau sidroh berarti pohon bidara. Di beberapa ayat Al-Quran juga dijelaskan ada kata sidr ya. Kemudian setiap daunnya yang kata Rasulullah tadi besarnya seperti kuping gajah ya, model daunnya besar-besar berarti lebar-lebar, ditempati oleh malaikat yang selalu berzikir. Pohonnya besar sekali. Dalam penjelasan mufasir lain sesuai hadis Rasul, akarnya ada yang menancap di langit ke-6 sampai nembus ke langit ke-7. Jadi besar sekali. Dan juga daun-daunnya itu jumlahnya sangat banyak sejumlah seluruh manusia yang ada di muka bumi. Jadi kalau daunnya itu jatuh, berarti tandanya kita sudah nyampe ajal kita. Tuh, nama kita udah catat semua tuh di daun tuh.
ada semuanya. Dan Sidratul Muntaha itu menandai batas akhir langit ketujuh dan puncak tertinggi yang dicapai makhluk. Jadi paling atas, paling tinggi yang gak ada siapapun yang boleh masuk kecuali Rasulullah yang diizinkan ketika itu. Iya, sebentar ya, dikit lagi. Nah, hanya Rasulullah yang diizinkan memasukinya dan berjumpa dengan Allah melalui menerima perintah sholat. Rasulullah melihat Jibril dalam bentuk aslinya di tempat tersebut sebelum akhirnya Jibril mundur. Saya sebentar lagi ya, Pak. Ketika Rasulullah bertemu dengan Allah, nih udah nyampe ke atas nih. Ibu-ibu bayangkan ya, ketemu dengan Allah penguasa alam semesta. Apa yang diucapkan oleh Rasulullah? Ada yang tahu nggak? Assalamualaikum. Apa macam mana? At-tahiyyatul mubarakatus salawatu lillah. Segala penghormatan, segala keberkahan, segala ucapan salam dan rahmat lillah hanya milik Allah. Tuh. Kemudian Allah menjawab. Jawabannya gimana? At-tahiyyatul mubarakatuh salatu thayyibatulillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Jawaban Allah. Salam atasmu wahai Nabi. Rahmat dari Allah dan keberkahannya. Terus Rasulullah menjawab lagi. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Salam juga untuk kami semua dan untuk hamba-hamba Allah yang saleh. Masya Allah, tuh ya. Jadi berjumpa dengan Allah, berada dekat dengan Allah. Kelewat ya. Sebentar. Maka dari sini Rasulullah memiliki makom spesial. Ya, makom itu kedudukan. Cuma satu-satunya yang diperkenankan nyampe ke tempat itu. Kemudian segala yang ada di muka bumi ketika beliau udah melesat makin tinggi, gak ada apa-apanya dunia ini. Sama kita nyampe di atas pesawat aja bumi kecil, gak ada apa-apanya ya. Maka semuanya tidak ada bermakna ketika manusia diperlihatkan kekuasaan Allah yang tidak ada tandingannya. Segala yang ada di dunia ini bersifat fana. Maka tadi ya kalau kita bicara tentang kebahagiaan, kepemilikan, kebakaran hilang. Coba kemarin Los Angeles kebakaran, rumah artis yang mewah-mewah itu hilang semuanya. Tadi malam di dekat kami ada kebakaran gudang perusahaan besar sekali daerah Tambun. Mungkin ibu-ibu ada yang baca beritanya ya? Apa? Tambun Besuk, ada gudang dekat pesantren Yaping ya. Itu ramai sekali tadi malam. Kebakaran. Apa yang kita punya akan hilang dengan seketika ketika Allah sudah bilang kun fayakun. Maka popularitas bisa hilang, harta benda bisa hilang, validasi dari orang pun bisa hilang. Semua fana, semua sirna. Jadi kalau cari kebahagiaan, sebetulnya jangan itu yang kita cari. Karena semua itu hanya bersifat fana. Kebahagiaan sejati adalah kebahagiaan abadi. Dan manusia dapat memperoleh kebahagiaan sejati ketika ia mendekatkan diri kepada Tuhannya. Itu ya Bu ya. Jadi kalau kita sholat, tadi terutama saat ibu baca At-tahiyyatul mubarakatus salawat, anggaplah Allah ada di hadapan kita sedang berkomunikasi dengannya. Atau pada saat takbiratul ihram juga sama, mulai dari awal ya. Allahu Akbar, kemudian di takbiratul ihram kita bilang inni wajjahtu wajhiya, saya menghadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan alam semesta. Resapi satu persatu makna dari kalimat yang kita baca, maka akan merasakan energi yang luar biasa dalam diri kita. Nah, orang-orang yang selalu mendekatkan dirinya kepada Allah, dia selalu merasakan ada Allah yang selalu bersama dengannya. Tidak akan pernah merasakan yang namanya kesedihan atau kekecewaan. Kalaupun dia gagal, kalaupun dia berduka, kalaupun dia kehilangan, dia akan merasakan itu, tetapi hanya sekedarnya. Karena orang-orang mukmin diajarkan untuk selalu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Segala sesuatu semua milik Allah dan kita memang akan kembali. Dan satu-satunya yang abadi hanyalah Allah Ta'ala. Kalau kita ingin bahagia yang sebenar-benarnya, maka berusahalah menjadi hambanya Allah yang sejati.
berusahalah taat kepada Allah dan memperbaiki diri kita, maka insya Allah Allah tidak akan pernah meninggalkan kita. Ya, tadi saat diuji kita bersabar, yakin berhusnuzon kepada Allah, pasti akan ada balasan yang lebih indah dari Allah untuk mengganti setiap air mata kita, mengganti setiap yang hilang dari kita, insya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, kata MC udah habis waktunya. Mic-nya diambil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlaksana, pasti jadi. Betul. Ya. Betul. Ya. Baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab atau boleh? Ini nggak apa-apa, pakai ini deh ya. Baik Ibu Lina ya tadi ya. Ya, terima kasih pertanyaannya luar biasa Ibu Lina. Ini tentang saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Nah, ini tadi ya Bu ya. Innama amruhu idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun, kan gitu ya. Sesungguhnya Allah itu urusannya kalau pengen sesuatu tinggal bilang kun fayakun. Tinggal bilang kun, jadi. Nah, pertanyaan kita, kenapa sih kok kita semua berdoa untuk rakyat Palestina? Kita semua berdoa untuk kehancuran orang-orang yang membantai saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kok sepertinya doa kita belum dijawab. Mereka masih tetap dalam kondisi yang tidak baik. Mereka masih begini begitu. Tapi ibu-ibu coba lihat perkembangan hari ini, apakah masih begitu? Sudah gencatan senjata kan? Sudah lebih baik dari kemarin kan? Iya. Walaupun masih belum seperti semula dong, tentu semua butuh proses. Nah, jadi kadang-kadang apa yang ada dalam pikiran kita, menurut kita itu baik, buat Allah belum tentu yang terbaik, ya. Namun apa yang menurut kita buruk, mungkin buat Allah itu yang lebih baik buat kita. Ayat lain dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, Allah jelaskan wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum. Mungkin kamu benci, nggak suka dengan sesuatu, tapi itu lebih baik bagi kalian. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Mungkin kamu suka dengan sesuatu, tapi itu nggak baik buat kalian. Jadi itu udah dijelasin sama Allah dalam Al-Quran seperti itu. Nah, contoh tentang rakyat Palestina, kita nggak suka mereka dibantai, genosida seperti itu. Bahkan bukan cuma orang-orang mukmin yang mengancam, mengecam perbuatan mereka, termasuk orang-orang non-muslim pun banyak yang nggak suka dengan perbuatan genosida itu, ya. Banyak mereka yang berunjuk rasa di mana-mana. Tetapi maunya Allah seperti itu. Kan kalau Allah nggak mengizinkan sesuatu terjadi, nggak mungkin terjadi. Maka kalau itu terjadi, pasti ada hikmah di balik semuanya. Hikmah yang bisa kita petik di antaranya, Allah memperlihatkan kepada kita semua, kepada dunia, tentang keteguhan iman orang-orang mukmin yang ada di sana. Tuh, mereka begitu bahagia justru ya ketika keluarganya wafat, suaminya, istrinya, anaknya sedih. Tapi di sisi lain mereka senang karena anak-anaknya syahid, suaminya syahid. Mereka bahagia bisa bertahan, mempertahankan keimanannya meskipun di tengah kondisi yang luar biasa menyakitkan. Kita ingat seperti kisahnya sahabat Bilal bin Rabah.
Ingat, pernah dengar sahabat ini? Ya. Beliau ketika masuk Islam disiksa luar biasa oleh majikannya. Siksaan yang diterima Bilal adalah dicambuk, kemudian disuruh ditindih batu besar, dijemur di padang pasir yang panasnya luar biasa. Tapi Bilal tidak patah sedikit pun, dia tetap dalam lisannya mengatakan ahad, ahad. Satu Allah itu esa, kata Bilal. Sampai akhirnya kemudian dia dibebaskan dan dimerdekakan. Jadi hal-hal seperti ini buat kita orang-orang yang hari ini Allah berikan kenyamanan hidup nih, kita yang ada di Indonesia ya, lagi bisa ngaji dengan normal begini, bahkan lagi ngaji juga bisa ngantuk. Kan luar biasa nikmatnya hidup kita hari ini ya. Ntar pulang jangan-jangan ada yang mampir sambil jajan dulu gitu ya, atau beli oleh-oleh buat anak di rumah, buat cucu. Tapi mereka yang ada di Palestina sekarang bagaimana kondisinya, Masya Allah. Nah ini harusnya menjadi gambaran buat kita bahwa itulah contoh orang-orang yang teguh imannya. Mereka bisa seperti itu yang dalam kondisi terbatas begitu. Masa kita yang dikasih fasilitas luar biasa oleh Allah nggak bisa teguh iman kita? Harusnya kita malu, ya. Kemudian yang kedua, bahwa kebahagiaan itu tadi, kita kembali lagi tentang bahagia, tidak selalu tentang kenyamanan, tidak selalu tentang kumpulnya orang-orang yang menyayangi kita, tidak selalu tentang kecukupan, tidak selalu tentang validasi, ya. Tetapi orang-orang tertentu bisa merasakan kebahagiaan dengan versinya sendiri, dengan sudut pandangnya sendiri. Dan mereka orang-orang di Palestina itu, saya katakan tadi, sekarang mereka pada bangkit. Mereka mencoba membuat bahagia sendiri dengan versi mereka. Hari Jumat, mereka tetap menghormati Jumat sebagai hari yang mulia dengan menggunakan pakaian-pakaian yang lebih baik. Itu ada tuh konten-konten kreator di YouTube mulai bermunculan lagi orang-orang Palestina, ya. Kemudian masak dengan masakan seada-ada, tapi mereka tetap membuat itu sebagai suatu kebahagiaan. Mandi dengan air yang seada-adanya, terbatas nyari air aja kan susah, ya. Tapi mereka tetap bisa menciptakan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan itu sekali lagi bisa kita ciptakan dan tergantung bagaimana kita menerima segala ketetapan Allah dan bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Banyak orang sudah semuanya dia punya tapi dia nggak bahagia. Banyak orang terkenal tapi dia nggak bahagia. Ada artis terkenal tuh nggak bahagia. Kenapa? Habis kemana aja minta tanda tangan orang, ya? Ke mall orang ketemu minta tanda tangan. Presiden juga apalagi, ya? Ibu-ibu ketemu presiden pasti pengen selfie. Dia ribet, dia nggak bahagia. Coba ibu-ibu kemana aja nggak ada orang ngajakin selfie, orang kita nggak terkenal. Kita mau makan apa di mana bebas, kita mau ke mall bebas, ya. Dengan itu jadi versi masing-masing dan itu bisa diciptakan. Nah, hikmahnya diantaranya begitu, ya. Allah menunjukkan kepada kita tentang keteguhan iman hambanya yang harusnya menjadi teladan buat kita. Kemudian yang kedua tentang rasa syukur dan sabar sebagai hamba yang beriman. Kalau dalam surat Al-Asr itu dijelaskan bahwa kita semua ini orang-orang yang merugi. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Semuanya manusia itu merugi semuanya. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang enggak merugi adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Kalau dia punya iman, meskipun usahanya bangkrut, meskipun negaranya sedang perang dan konflik, meskipun kebakaran, meskipun ditinggalkan, meskipun kehilangan, dia tapi tetap punya iman, maka dia tidak akan merugi, kata Allah. Karena dengan iman dia bisa bersabar, dia bisa ridho dengan takdir Allah, dia bisa bangkit dari keterpurukan karena husnuzonnya kepada Allah. Tuh. Tapi orang nggak punya iman, ditinggal suami, ditinggal pacar, dia bisa bunuh diri. Kemarin banyak sekali kejadian orang memutilasi istrinya, bahkan anaknya. Udah dimutilasi, dijual lagi ke tetangganya itu dagingnya. Imannya di mana? Ini nggak ada iman namanya. Jadi akal bisa hilang gara-gara nggak punya iman. Padahal manusia punya akal tuh harusnya bisa berpikir mana yang benar, mana yang salah, gitu ya. Jadi yang pertama orang yang nggak akan rugi adalah orang-orang yang beriman.
Yang kedua, wa amilus ladzina amanu wa amilus sholihat. Enggak cukup dengan iman, tapi harus beramal soleh. Terus yang ketiga dan keempat apa? Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Dan orang-orang yang mau saling menasehati dalam kebenaran dan saling menasehati dalam kesabaran. Nah, contoh orang-orang di Palestina, mereka dalam kondisi yang sangat tidak enak, tetapi mereka tetap sabar. Mungkin di antara mereka ada yang merasa terpuruk dan sedih juga pastinya ya. Tapi teman-temannya saling menasehati, saling merangkul. Dan tugas kita juga saudara-saudaranya ada di sini, kalau kita diberi kesempatan untuk menolong mereka dengan apapun yang bisa kita lakukan, silahkan. Ya Bu ya, karena ini juga salah satu kesempatan yang Allah berikan buat kita untuk saling menolong dengan saudara kita sesama muslim. Nah, kalau kita kembali lagi kepada surat An-Najm tadi tentang Sidratul Muntaha, yang di puncak ketinggian itu ada surga dekatnya. Maka orang kalau udah dekat sama Allah, maka dia akan tetap merasakan ketenangan dan kenyamanan seperti berada di dalam surga. Nah, sama seperti orang-orang Palestina tadi, karena dia yakin ada Allah yang akan selalu menolongnya. Kalaupun terbunuhnya dalam keadaan husnul khotimah dan syahid, maka dia tetap merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Indaha jannatul ma'wa, dekat dengan surga, karena dia udah ada di makom puncak ketinggian, merasakan kedekatan bersama Allah tuh. Ya, orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah tuh begitu rasanya. Kemudian kalau udah dekat dengan surga, dia bahagia, dan tadi diliputi dengan sesuatu yang meliputinya, yaitu cahaya. Jadi seolah-olah selalu dapat cahaya petunjuk dari Allah dalam setiap langkahnya, dalam setiap nafasnya, dalam setiap tindak tanduknya. Nah, ini bisa jadi refleksi buat kita semua agar semakin semangat menjadi orang-orang yang saleh dan salihah, ya, insya Allah. Baik, ada lagi? Habis waktunya. Baik ibu-ibu sekalian, kajian kita pada hari ini adalah tentang kebahagiaan sejati ya. Jadi kesimpulannya apa? Kalau nyari bahagia itu jangan nyari kepada sesuatu yang akan hilang dan fana. Artinya kebahagiaan sejati itu bukan hanya hal yang bersifat materi atau duniawi, tetapi kebahagiaan sejati adalah saat kita bisa mendekatkan diri kepada Allah dan merasakan getaran-getaran berada di dekat Allah, sehingga dalam kondisi apapun, ketika senang kita bersyukur, tidak lupa diri, tidak lupa pada Allah ya, selalu berterima kasih kepada Allah. Ketika diuji kita pun tetap bersabar karena yakin Allah akan selalu membimbing dan memberikan pertolongan dan ganti yang lebih baik buat kesedihan-kesedihan kita. Nah, insya Allah kalau kita sudah begitu ya, merasakan hati kita ini selalu hadir, ada Allah dalam detak jantung kita, ada mengingat Allah, setiap lisan kita berzikir kepada Allah kapanpun dimanapun, kita akan tenang Bu. Nah tadi Ibu Lisa ya bilang ketenangan yang saya cari, bahagia. Betul, nah ketenangan itu begitu, ketika kita merasa ada Allah yang akan membantu saya, ada Allah yang melihat saya cukup bersama Allah. Walaupun gak punya teman, walaupun gak dapet apresiasi, walaupun gak dapet cinta dan kasih sayang dari orang-orang, tapi Allah ada bersama saya. Innallaha ma'ana, dan kita katakan hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Nah, orang-orang yang selalu memiliki mindset seperti itu, perasaan-perasaan seperti itu, insya Allah akan selalu terjaga hatinya. Maka dalam kondisi baik dia biasa-biasa saja ya, artinya tetap bersyukur kepada Allah dan tidak terlalu berlebihan melakukan euforia gitu. Dan dalam kondisi susah dia tidak akan terlalu bersedih sampai dia lupa diri, tidak. Dia akan biasa-biasa saja karena dia senang. Allah akan selalu menjaganya. Ya, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Mudah-mudahan kajian pada hari ini bisa membawa manfaat buat kita semua, semakin meneguhkan dan meningkatkan keimanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa'alaikum minkum. Allahumma fiqh ila komentari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.